Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita bisa berkumpul, diberi nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat nafas, nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung. Tetapi kita masih termasuk mungkin dari orang yang belum bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah dan masih banyak mengeluh. Banyak hal yang kita keluhkan padahal nikmatnya sangat banyak, lebih banyak daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita masih banyak mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan masukkan kami dalam golongan orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat dan orang-orang yang bersama beliau. Semoga Allah gabungkan kita juga bersama mereka. Di pagi yang semoga diberkahi ini, saudara-saudari sekalian, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Mohon maaf kalau terlambat. Sebenarnya tadi saya sudah nunggu dari jam 4 pagi, tapi nggak ada yang jemput ya. Sampai jam 5 nggak ada yang jemput. Saya nunggu di di tempat pancuran air itu dari setengah 5 sampai jam 5 nggak ada yang jemput. Ya sudah, saya baru sholat jam 5. Saya pikir ada yang jemput, sudah saya hubungi, saya telepon. Ya mohon maaf, jadinya bukan sengaja terlambat, tapi memang saya sudah nunggu di sana ya dari tadi. Baik, insyaallah di pembahasan kali ini kita ambil sebuah kisah yang berkaitan dengan rihlah, perjalanan, berkaitan juga dengan perjuangan menuntut ilmu, mencari kebenaran. Banyak yang bisa kita ambil dan ini sangat terhubung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Apalagi kemarin mungkin Ustadz Abu Yusuf membahasnya tentang ke Timur Tengah, belajar ke luar negeri ya. Nah, ini sangat nyambung sekali dengan ini. Sangat nyambung sekali dan ini kisah seorang sahabat Nabi yang bukan orang Arab, orang asing, orang Persia, yang bernama siapa? Salman. Baik. Sebelum kita masuk ke kisah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, saat itu para sahabat sedang duduk bersama Nabi SAW, lalu turun ayat surat Al-Jumu'ah ayat 3, wa akharina lamma yalhaqu bihim. Setelah Allah sebutkan tentang Rasul diutus kepada para kaum ummiyin, yakni orang-orang Arab, dan ada orang-orang selain mereka yang belum datang, belum bergabung, lamma yalhaqu bihim. Maka Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang belum bergabung ini? Maka kemudian Rasulullah menepukkan tangannya, jadi pokoknya sampai 3 kali ditanya oleh Abu Hurairah dan belum dijawab. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas Salman, lalu mengatakan, Salman Al-Farisi lalu mengatakan, andai kata iman, lau kana al-imanu 'inda Thuraya latanawalahu atau lanalahu rijalun aw rajulun min haula. Andai kata iman ada di bintang Thuraya, kebetulan travelnya namanya Thuraya ya. Andai kata iman ada di bintang Thuraya, pasti akan diraih, direbut atau diambil, dicapai oleh satu orang, ada riwayat menyebut atau banyak orang dari kelompoknya ini. Kelompoknya ini siapa yang ditunjuk? Salman. Nah, kisahnya beliau memang menggambarkan itu, perjuangan meraih kebenaran. Nanti kita akan flashback kepada ucapannya Nabi ini, ternyata memang nyambung sekali. Baik, kisah pertama memang diceritakan oleh Salman Al-Farisi ini sendiri. Beliau menceritakan dirinya. Aku
Beliau, aku berasal dari daerah Asfahan, di negeri Persia. Di negeri Persia ini beliau menceritakan ayahku seorang duhqanul qaryah. Duhqan ini mungkin diserap ke bahasa Indonesia jadi dukun mungkin ya. Mungkin ya. Duhqan ini artinya adalah pimpinannya, kepala desanya. Aku adalah duhqannya desa. Ayahnya ya. Dan ayahnya ini orang paling kaya dan paling tinggi kedudukannya di desa. Jadi memang ceritanya ayahnya punya tanah pertanian luas, dari situ penghasilannya masuk banyak. Tetapi ayahnya ini menjaga Salman, benar-benar dijaga, nggak boleh sampai keluar rumah. Jadi dijaga seperti seorang anak gadis. Salman tidak boleh keluar rumah. Salman hanya tinggal di situ, di rumahnya. Kalau keluar rumah cuman pergi ke kuil penyembahan api. Jadi Salman ditugasi untuk jaga api yang disembah orang-orang Majusi, tidak boleh sampai padam, harus terus menyala. Jadi ngasih bahan bakar, dijaga oleh Salman Al-Farisi. Jelas ya? Jadi Salman cuma bolak-balik dari rumahnya ke kuil. Rumah, kuil, tidak pernah jalan-jalan keluar. Ayahnya menjaga Salman seketat itu. Karena ayahnya sangat sayang sama Salman. Sampai suatu ketika, namanya pemimpin kepala desa, ayahnya ini punya kesibukan. Sampai suatu saat kesibukan ini membuat ayahnya tidak bisa datang ngurusi tanah sawahnya tadi, pertaniannya. Maka bilang kepada Salman, wahai Salman, wahai anakku, hari ini kamu lihat aku sibuk seperti ini. Maka aku pingin kamu berangkat ke tanah sawah kita, kamu urusin tanah sawahnya. Maka Salman dibolehkan keluar. Salman pun pergi menuju tanahnya ayahnya untuk ngurusin sawahnya tadi. Tapi di tengah perjalanan melewati sebuah bangunan tempat orang-orang Nasrani beribadah, atau disebut juga gereja lah di bahasa kita. Pas lewat tertarik Salman, mendengar suara-suara dari dalam. Salman penasaran, ngecek ke dalam. Akhirnya beliau kagum dengan bagaimana orang Nasrani beribadah. Maka kemudian Salman masuk ke dalam, kemudian mengatakan, agama ini lebih bagus daripada agamaku. Akhirnya Salman belajar di situ ya. Oh, kenapa? Masya Allah. Salman belajar, mempelajari maksudnya. Di tempat tersebut sampai maghrib, matahari terbenam. Salman nggak jadi pergi kemana tadi? Ke sawahnya. Tetap di gereja tadi. Suka dengan ajaran yang di situ. Dan mungkin teman-teman sekalian perlu ketahui dulu di awal, orang-orang Kristen itu tidak semuanya menyembah Nabi Isa. Yes, ya. Banyak orang-orang Kristen itu artinya apa? Pengikut the Christ. The Christ itu siapa? Al-Masih. Al-Masih itu siapa? Isa bin Maryam. Kenapa disebut dengan Masih? Karena beliau diusap. Di antaranya diusap, diurapi. Ada yang memaknai Masih artinya karena beliau menyapu negeri. Beliau itu Isa bin Maryam tidak punya rumah. Saat beliau menjadi nabi, beliau pindah dari tempat ke tempat lain, tidak punya rumah. Jadi beliau orang yang suka melakukan perjalanan. Banyak versi penafsiran tentang kata Al-Masih ini. Nah, beliau intinya pengikut-pengikutnya itu ada juga yang bertauhid. Para pengikut yang mengikuti ajaran Hawariyin, para pengikut Isa yang setia, atau disebut dengan 12 murid Yesus, sebagai pengganti 12 suku Israel, Bani Israel. 12 murid Yesus yang dikenal itu sebagai Hawariyin ya. Jadi tidak berarti bahwa semua orang Kristen itu berada di atas Trinitas, enggak ya. Ini gambaran awalnya dulu supaya kenal. Contohnya yang dikisahkan di dalam kisah Ashabul Ukhdud, An-Nari Dzatil Waqud, siapa yang disiksa di dalam parit yang dibakar itu? Para pengikutnya Nabi Isa yang setia, yang kita sebut dengan Kristen tapi bertauhid. Jadi memang agama yang benar di masa itu adalah agama yang mengikuti ajarannya Nabi Isa.
Ini gambarannya dulu nih supaya nggak kebayang oh Nasrani, enggak, Nasrani itu juga ada Nasrani yang bertauhid. Seperti yang diceritakan di dalam kisah Ashabul Ukhdud. Kemudian singkat cerita, Salman pulang ke rumah, ketemu ayahnya. Ayahnya tanya dong, Salman, apa yang kamu lakukan hari ini di tanah, di pertanian tadi? Salman langsung, ya namanya orang polos ya, cerita apa adanya. Wahai ayahku, aku tadi ketemu sekelompok orang agamanya lebih bagus daripada agama kita. Langsung laporan, diceritakan kejadian yang dikisahnya orang-orang Nasrani tadi. Maka ayahnya bilang, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kita. Ini agama mereka ini nggak ada kebaikan sama sekali, katanya ayahnya. Maka ayahnya semakin mengurung Salman. Apa yang dilakukan sama ayahnya? Dikerangkeng kakinya Salman. Bukan hanya dikurung di rumah, tapi dikerangkeng, nggak bisa keluar sudah. Maka Salman dipenjara dalam rumahnya sendiri. Tapi Salman rasa penasarannya kuat, semangatnya kuat mencari kebenaran. Apa yang dilakukan? Dia berusaha menyembunyikan pesan, dikirim pesan lewat orang menuju orang-orang Nasrani tadi. Minta titip pesan kalau ada rombongan dari arah negeri Syam. Nah, nyambungnya pas beliau di sana di gerejanya tadi sempat bertanya, ini agama berasal dari mana? Dari negeri Syam. Syam ini kalau sekarang masuk di situ Palestina, Syria, Lebanon sama Yordania, 4 negara ini ya, atau disebut sebagai tanahnya para nabi. Berasal dari negeri Syam ini agama ini. Sedangkan Salman dari daerah mana? Persia. Persia ini di timur, Syam ini di barat. Baik. Maka kemudian Salman ngirim pesan, kalau ada rombongan dari Syam, informasikan ke aku mau ikut pergi ke sana. Maka disampaikan pesan ini, akhirnya berhasil dapat info ada rombongan dari Syam datang. Salman berusaha kabur, gimana caranya dicopot kerangkengnya, berhasil copot, lalu kabur bersama teman-temannya yang orang-orang Nasrani, pergilah beliau ke Syam. Sesampainya di Syam, ketemu beliau dengan para pengikut Nasrani di sana. Beliau langsung tanya, siapa orang terbaik dari kalian? Mereka mengatakan itu uskup. Tahu uskup ya? Setelah uskup ya. Pemimpinnya, di atasnya pastor ini. Itu uskup yang itu. Maka Salman datang ke uskup itu tadi mengatakan, saya ingin melayani engkau, saya ingin beribadah bersama engkau, saya ingin jadi orang yang setia sama engkau gitu ya. Akhirnya Salman tinggal bersama si uskup ini tadi. Kemanapun uskup pergi beliau bantu, beliau layani. Tapi nggak berselang lama katanya Salman, aku sadar ternyata ini orang nggak bener. Si uskup ini tadi, ini orang buruk ini, kata Salman. Dia menceramahi jemaahnya, motivasi untuk sedekah, ternyata uang sedekahnya bukan dikasih ke orang miskin, tapi apa? Diambil sendiri. Orang nakal ini. Kemudian Salman bilang, aku melihat ada 7 gentong besar isinya emas. Disimpan sama si uskup ini. Sampai suatu hari, ya, suatu hari uskupnya ini meninggal dunia. Diproses kubur lah, sama jemaahnya banyak jemaahnya, diproses dikubur. Maka ini kisahnya semua dari kitab Suwar min Hayatus Sahabah, gabungan dari banyak kitab-kitab sejarah ya. Dan sebagiannya nanti kita sebut ada riwayat hadisnya. Maka kemudian pas mau dikubur, Salman akhirnya mengungkap aibnya. Istilahnya ya, uskup ini tadi ini uskup gak benar. Dia sampaikan, ini orang sebenarnya gak benar. Orang-orang gak percaya. Beliau sampaikan, ini orang mengambil harta sedekah. Mereka motivasi kalian sedekah, tapi dia ambil sendiri. Ini orang gak benar. Maka orang-orang tadi minta, kalau gitu apa? Tunjukkan buktinya. Maka langsung Salman nunjukkan lokasi tempat penyimpanan 7 gentong besar isi emas. Ditunjukkan, ketahuan. Ini orang memang gak benar. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan kemudian oleh jemaahnya ini, demi Tuhan ya, demi Allah kita gak mau ngubur
jenazahnya ini. Apa yang dilakukan? Dipasang di tiang salib dan dilempari dengan batu. Dibiarkan jasadnya dimakan burung, istilahnya. Tidak ada yang mau menguburkan jasad uskup ini. Maka kemudian uskup ini diganti oleh seorang pengganti di situ. Maka kata Salman, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih zuhud terhadap urusan dunia dibanding ini, orang ini. Tidak ada orang yang lebih semangat mencari akhirat dibanding orang ini. Tidak ada orang yang lebih semangat ibadah pagi dan malam, siang dan sore dibanding orang ini. Maka Salman menemani orang ini sampai menjelang wafat. Saat menjelang wafat, Salman tanya, kemana engkau tunjukkan aku selanjutnya? Engkau tahu ketetapan takdirmu, engkau akan mati. Dan engkau tahu aku kondisinya sekarang butuh seseorang lagi. Kata Salman, tunjukkan aku kemana aku harus pergi. Orang yang berpegang dengan ajaran agama yang sekarang kita berada di atasnya, kata Salman. Ini menunjukkan berarti pengikut agama ini sedikit sekali. Yang tadi jemaah ya belum tentu yang berpegang teguh dengan agamanya tadi. Maka kemudian Salman mengatakan, Salman, yang pengganti uskup tadi mengatakan, aku tidak tahu ada orang yang berada di atas ajaran ini kecuali seorang lelaki di daerah Mosul. Mosul ini di Irak. Berarti agak di baratnya ya, kan Persia itu Iran sekarang, agak di baratnya. Maka pergilah Salman menuju Mosul. Sampai di sana bertemu dengan orang yang dimaksud. Kemudian Salman menyampaikan ingin bersama beliau. Ternyata sama. Kata Salman, orang yang di Mosul ini sama persis ketaatannya dengan yang di Syam ini tadi. Maaf, ini bukan dari Persia, dari Syam. Jadi ceritanya dari Iran, Persia, ke Syam, terus balik lagi ke timur lagi, ke Irak, ke Mosul. Tapi tidak berselang lama, orang yang di Mosul ini mau meninggal dunia. Salman nanya lagi, wahai Syekh, kalau gitu bahasa kita sekarang ya, Tuan, kemana saya harus pergi? Engkau sebentar lagi akan menemui takdirmu. Dan aku membutuhkan orang yang semisal, yang berpegang dengan ajaran yang sama dengan kita. Maka beliau tunjukkan kepadaku kepada siapa aku harus pergi. Beliau mengatakan, tidak ada orang yang aku ketahui berpegang dengan agama ini kecuali seseorang yang tinggal di daerah Nasibin atau Nusaybin. Daerah Nusaybin ini sekarang di daerah Turki. Maka berangkatlah ke sana. Singkat cerita sama kejadiannya, Pak ya. Kejadiannya sama. Di sana beliau bertemu dengan orang tersebut, benar sama persis seperti yang ada di Mosul. Berpegang dengan ajaran agama tadi, orangnya zuhud dan seterusnya. Sampai tidak berselang lama kemudian orang ini juga mau meninggal. Salman bertanya lagi kepada beliau, wahai Tuan, engkau akan menemui takdirmu dan aku membutuhkan orang lain ini. Arahkan kepada siapa aku harus pergi, orang yang berpegang dengan ajaran yang sama dengan ajaranmu, dengan ajaran kita ini. Kata beliau, aku tidak tahu ada orang lain kecuali yang ada di Amuriyah. Amuriyah di daerah Anatolia, Turki sekarang, kota kuno. Maka berangkat ke sana. Sampai di sana sama kejadiannya, persis sekali, tidak ada beda dengan yang guru-gurunya tadi. Sampai beliau mau meninggal, ditanya lagi ya. Maka beliau mengatakan, aku tidak tahu ada orang lagi yang berpegang dengan ajaran ini. Sudah nggak ada. Tapi waktunya sudah dekat dengan datangnya Nabi terakhir. Nabi ini akan diutus di suatu wilayah. Lalu dia akan diusir, dia akan keluar dari kampungnya itu sendiri, menuju ke sebuah tempat. Di sana banyak pohon kurma yang terletak di antara harrotaini, dua tanah lava. Tanah lava, tanah vulkanik ya, bekas tanah vulkanik. Dan dia memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri ini tampak, tidak tersembunyi. Dia tidak menerima sedekah, tetapi dia menerima hadiah. Oke, ini ciri-cirinya ya. 1, tidak menerima sedekah. 2, menerima hadiah. Ciri-ciri yang terakhir, di antara dua pundaknya di bagian punggung ada stempel kenabian.
ada cap kenabian yang itu menunjukkan dia adalah seorang nabi. Maka kemudian informasi ini dibawa oleh Salman. Setelah sang ahli ibadah ini meninggal dunia, Salman masih menetap di situ. Cuman bedanya di Amuriyah, sambil bersama si pemuka agama di Amuriyah, beliau kerja juga Salman. Akhirnya punya beberapa ekor sapi dan 1 ekor kambing kecil. Lalu datanglah rombongan kafilah dari Arab. Ketemu dengan Salman. Salman bilang, tolong antarkan aku menuju negeri Arab. Ini aku bayar dengan sapi-sapi yang aku punya dan 1 ekor kambing kecil. Dibawalah Salman ke sana. Sampai di daerah Wadi Al-Qura, wilayah lembah antara Madinah dengan Syam. Tetapi lebih dekat ke kota Madinah. Dekat Yathrib saat itu namanya. Sesampai di situ ternyata Salman dikhianati. Yang dilakukan bukan diantar, tapi apa? Salman dijual sebagai budak. Dijual jadi budak Salman. Dijual jadi budak, dibeli sama orang Yahudi. Setelah dibeli sama orang Yahudi, disimpan beberapa lama, kemudian dia jadi pembantu ya istilahnya budak ini. Sampai kemudian beliau dibeli sama saudaranya orang Yahudi, dibeli sama suku Bani Quraidah, penduduk Madinah, tapi orang Yahudi. Dibeli, dibawa ke sana. Akhirnya dia melayani majikan orang Yahudi Bani Quraidah. Dia melayani di kebun kurma. Salman melihat, lah ini persis seperti yang diceritakan tadi. Negeri yang di situ banyak pohon kurma, terletak antara 2 apa? 2 tanah lava. Jadi teman-teman yang pergi ke kota Madinah akan melihat ada gunung-gunung yang hitam. Sekarang bisa dicek di Google Map ya. Itu ada 2 pegunungan hitam besar di kota Madinah. Kota Madinah di tengah-tengah antara 2 pegunungan besar yang hitam vulkanik. Maka setelah itu Salman melayani majikannya biasa di kebun kurma, manjat ke atas pohon kurma, menguti istilahnya manen kurma gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang memberi info, sepupu majikannya datang memberikan info. Celaka ini kaum Aus dan Khazraj, penduduk Madinah. Ini mereka orang-orang celaka. Mereka sekarang menemui orang yang mengaku nabi di daerah Quba. Daerah Quba ini dekat pusatnya kota Madinah. Mereka sekarang bertemu dengan orang yang mengaku nabi. Maka Salman saat mendengar kata-kata ini, badan beliau langsung demam dan gemetar. Sampai-sampai beliau khawatir jangan mau jatuh dari atas pohon itu, mau jatuh mendengar cerita ini. Langsung gemetar badannya. Maka Salman langsung cepat-cepat turun ke bawah dan mengatakan kepada majikannya ini tadi dan orang yang sepupunya tadi, beritahu aku di mana orang ini. Sampaikan di mana. Aku ingin tahu berita yang lebih benar. Langsung dipukul sama majikannya. Apa urusanmu dengan ini? Sana kamu kerja. Kamu gak ada urusannya dengan ini. Maka Salman kerja lanjut, dikumpulkan kurma-kurma. Di waktu yang lain Salman bawa kurma-kurma ini tadi menemui orang yang mengaku nabi. Kata Salman, aku tahu engkau adalah orang yang baik. Teman-temanmu juga orang-orang baik. Ini ada kurma diberikan sebagai sedekah. Diberikanlah oleh Salman kepada orang yang mengaku nabi ini. Maka orang yang mengaku nabi ini mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, silahkan makan. Tapi tangannya tidak mau mengambil untuk memakan kurma ini sama sekali. Kata Salman, ini ciri yang pertama. Kemudian akhirnya di hari berikutnya, di waktu yang lain, di tempat yang lain, Salman datang menemui orang yang mengaku nabi ini lagi. Bawa kurma lagi. Salman tidak punya harta ya. Salman cuma kerja sebagai budak di kebun kurma. Maka hasil-hasil dari jerih payahnya tadi dibawa berupa kurma. Datang lagi, ini ada hadiah dari saya, bukan sedekah, silahkan diambil, kata Salman kepada seorang mengaku nabi.
maka beliau membagikan kepada sahabatnya dan beliau juga memakan sendiri. Kata Salman, ini ciri yang keberapa? Kedua. Lalu Salman mencari di hari yang berikutnya, ternyata orang yang ngaku Nabi ini sedang menguburkan jenazah di kuburan Baqi' Gharqad. Saat itu beliau mengenakan 2 syamlah kain, satu di bawah, satu di atas, kain yang tebal. Salman menengok dari arah belakang, ternyata namanya kain ya, bukan baju ya, mudah untuk disingkap. Salman menengok dari arah punggung dan orang ini sadar hendak dilihat bagian punggungnya. Maka beliau singkapkan sedikit sehingga terlihat di situ ada semacam semacam tonjolan. Ini diriwayatkan juga di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi, sanadnya hasan. Itu kalau di kitab Syama'il dijelaskan dengan detail bentuk stempel kenabian. Ada yang menyebut ukurannya seukuran telur burung dara. Ada yang menyebut itu memiliki rambut-rambut. Ya. Maka kemudian Salman melihat yang dia maksud. Apa yang dilakukan Salman? Di dalam riwayat-riwayat sejarah, beliau langsung peluk Nabi SAW, beliau cium dan beliau menangis. Maka Rasul heran, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau lakukan ini? Ada cerita apa? Maka Salman menceritakan semua perjalanan yang panjang Salman mencari kebenaran, berakhir dengan menyaksikan langsung. Ini ciri yang ketiga, beliau peluk Nabi SAW, beliau cium dan beliau menangis. Akhirnya menemukan yang selama ini dia cari-cari. Ini yang kita singgung tadi di dalam hadis riwayat Bukhari, yang Rasulullah SAW memegang Salman dan mengatakan, andai kata iman di bintang Thuraya, maka akan berhasil diraih oleh salah seorang atau kumpulan orang dari kelompoknya Salman. Ini kebetulan travelnya juga namanya Thuraya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang bisa kita ambil diantaranya, perjalanan jauh itu memang dibutuhkan untuk meraih kebenaran, mencari ilmu, sebagaimana dilakukan oleh banyak para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Saya perjalanan jauh yang dihitung ribuan kilometer bahkan lebih. Sebagian mereka bahkan berjalan kaki tanpa naik unta sama sekali, jalan kaki sepanjang perjalanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, singkat cerita dari semua kisahnya tadi. Kisah Salman Al-Farisi ini semoga bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam menyemangati anak kita. Ini kebetulan yang hadir bukan usianya Salman ini. Tadi Salman masih muda. Ini yang hadir kebanyakannya usia bapaknya Salman. Maka Anda di sini perlu menjadikan anak-anak kita disemangati seperti Salman Al-Farisi. Nuntut ilmu jauh, tidak apa-apa, masih muda. Bisa mungkin ada rezeki. Ini sekarang alhamdulillah di Madinah, Mekah ada Ma'had Haram, betul ya? Ma'had Haram itu kuliah resmi Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah. Andai kata anak-anak tidak bisa diterima di kampus-kampus Saudi, bisa daftar secara apa istilahnya? Secara ya online, pokoknya daftar secara mandiri. Nanti punya visa, terus punya iqamah, izin tinggal di sana, terus lanjut kuliah di sana. Saya punya teman saya orang Jawa Tengah, sekarang menjadi ustadz di Lumajang, ngisi di masjid yang sama. Beliau itu bukan termasuk orang yang mampu sebenarnya, dan beliau berangkat kuliah di Ma'had Haram di Mekah dengan biaya sendiri. Dia nyari uang sendiri, berangkat ke sana sendiri, semuanya ngurus sendiri sampai beliau lulus di Mekah. Masya Allah. Ini buat adik-adik semangat belajar ke sana. Saya dulu bahkan dia dulu di Yaman. Saya dulu di Yaman, belajar di Yaman. Juga berangkat ya memang lewat beasiswa, dan beasiswa negara. Sampai di sana saya semua berjuang sendiri untuk kebutuhan pribadi sendiri, jarang sekali minta kepada orang tua.
Bahkan ketika saya di kampus Lipia, saya sama sekali tidak minta sama orang tua sama sekali. Saya cari uang sendiri. Saya untuk kebutuhan saya pakai uang saya sendiri. Saya tidak minta sama orang tua. Sama juga ketika di Yaman seperti itu. Di Yaman saya pindah-pindah dari tempat ke tempat. Saya jauhi orang Indonesia. Saya menjauh. Kalau ketemu orang Indonesia apa yang terjadi? Masak-masak, ya, makan-makan, jalan-jalan, ngobrol. Tidak dapat ilmu. Serius ini, tidak dapat ilmu. Kalau kumpul sama orang Indonesia, jarang bahas ilmu. Maka yang saya lakukan, saya gabung sama orang Afrika, saya gabung sama orang Yaman, jarang sama orang Indonesia, tidak pernah. Saya ngungsi dari satu tempat ke tempat lain, pindah lagi tempat ke tempat lain. Koper saya sampai rusak. Kenapa rusak? Isinya koper bukan baju. Isinya koper adalah buku-buku, kitab-kitab saya masukkan di koper semua, koper saya sampai rusak. Saya sudah cerita itu, saya kalau perjalanan pernah saya dari Son'a ke Hudaidah, itu sudah dikuasai orang Syiah Houthi. Kalau sudah dikuasai orang Syiah Houthi, di mana-mana bawa AK-47. Ya, bukan bawa celurit, bawa AK-47, sudah bedil bisa. Itu jarak berapa meter ketemu orang Syiah, jarak berapa meter ketemu orang Syiah, diperiksa. Saya berjalan dari Son'a, ibu kota, ke Hudaidah, perjalanan jauh untuk nuntut ilmu. Apa yang saya lakukan waktu itu? Kitab saya taruh di koper semua. Terus supaya saya tidak kena orang Syiah, saya pakai sorban, saya lilitkan, dan saya bikin bercadar seperti ini ya. Soalnya ketok pesek. Kalau lihat pesek langsung, ini bukan orang Arab, dia langsung dicurigai kan. Maka saya pakai sorban, saya bikin kayak cadar gitu. Saya naik kendaraan Hilux. Hilux itu di belakang, di bagian pickupnya itu ya. Wah sudah itu buak sama barang-barang begini, sama orang-orang Arab pedalaman dah duduk di situ. Karena kalau saya duduk di dalam kursi, di dalam dicegat sama orang Syiah, diperiksa. Sekaligus juga saya tidak punya uang makanya. Saya pernah itu di Son'a, saya masih ingat ya, Ramadan itu saya tidak punya uang, sama sekali tidak punya uang. Alhamdulillahnya pondok-pondok di sana di Yaman dikasih makan sama syekh gratis. Ya sudah, kita bergantung sama makanan dari syekh. Kadang rotinya sudah dingin keras gitu ya, kita lekuk-lekuk gini supaya bisa dimakan. Udah dingin keras rotinya. Lauknya itu cuman kacang-kacangan, bumbunya cuman garam. Kurang enak dikit tambahi garam lagi. Udah gitu tok. Makanan kita sehari-hari seperti itu. Sering tuh roti udah keras, apa yang dilakukan roti udah keras gini-gini, krek gini ya, supaya bisa dimakan gini, dikasih air dikit itu. Seperti itu. Justru dengan cara itulah ilmu itu datang. Justru dengan kesederhanaan dan kemiskinan itu lahir ilmu. Lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sekolah di mana? Apa nama gedung sekolahnya Nabi Yusuf, Pak? Tidak ada. Nabi Yusuf sekolah tanpa gedung sekolah. Beliau belajar dari kehidupan dan menjadi orang luar biasa. Jadi apa? Menteri. Ini menteri lahir dari mana? Tidak ada sekolah, tidak ada gedungnya, tidak ada fasilitasnya. Tapi itu justru yang melahirkan seorang Nabi Yusuf. Dan bahkan dari hal-hal yang membuat diri kita itu tidak terima. Contoh Salman tadi. Jadikan apa Salman? Budak. Kalau mikir dasar, oh jadi budak, udah enak kok. Aku padahal mau ngejar sesuatu. Ternyata Nabi Yusuf juga seperti itu. Dijual jadi budak dulu. Takdir yang terlihat seolah buruk ternyata itu baik. Itu disebut dalam Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi ternyata itu bagus untuk kamu. Saat saya di Yaman dulu, sampai saya Ramadan itu tidak punya uang sama sekali. Mau Idul Fitri, saya sungkan sama orang-orang Indonesia, nanti Idul Fitri pasti makan-makan ya kan ya. Makan-makan pasti butuh sumbangan. Saya pernah ikut makan-makan sekali, saya tidak ikut nyumbang. Ini serius nih, saya tidak ikut nyumbang, tidak punya uang. Akhirnya makan-makan berikutnya saya tidak diajak. Ini benar ini. Sedih saya Pak rasanya Pak, mereka makan-makan saya tidak ikut. Saya tidak punya uang, gimana? Sampai kemudian ini mau Idul Fitri gimana? Itu malam 10 malam terakhir iktikaf. Ada kerjaan bangun di atas pondok kami, ada kerjaan bangun. Saya akhirnya ikut kerja di situ, ngangkuti pasir. Tapi itu malam apa namanya? Iktikaf Ramadan. Sedang sebagian orang-orang lagi sholat tarawih, kita akhirnya ngangkut pasir. Saya sampai izin, saya tanya, saya kerja ngangkut pasir ini, apa iktikaf saya batal? Saya cuma mesem-mesem saja, jelas batal.
Saya ngangkut pasir. Semalaman itu, sampai tidak kuat. Akhirnya pas pagi, pas puasa, saya izin. Saya berhenti sudah tidak kuat. Saya cuma kuat malamnya tok. Pas puasa mereka kan lanjut. Demi untuk dapat uang. Akhirnya dikasihlah uang itu setengah dari upahnya. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 50.000. Jadi semalaman ngangkut pasir cuma dikasih 50.000. Itu ngangkut pasir naik turun dari bawah ke lantai berapa itu, lantai 4 atau lantai berapa ke atas. Angkut pasir ditaruh di sak, dibawa ke atas gitu terus naik turun. Dan dari uang 50 ribuan itu tadi saya pakai bisa untuk bayar makan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri tidak punya uang sama sekali. Ya memang seperti itu. Namanya menuntut ilmu harus siap dengan hal-hal yang kita istilahkan sulit, susah, miskin. Nah, banyak sebenarnya cerita ya tentang bagaimana perjuangan menuntut ilmu di sana, pernah ditipu ojek ya, macam-macam. Tapi intinya adik-adik semua, bapak-bapak, yang melahirkan para ulama besar bukan fasilitas. Yang melahirkan seorang Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam adalah penjara. Benar nih. Yang membuat Buya Hamka mengarang kitab tafsir yang tebal adalah penjara. Kalau bukan karena penjara, tidak selesai tafsirnya Buya Hamka itu. Ini benar. Dan banyak seperti itu. Lahir karya-karya besar di bawah tekanan, di bawah kesusahan dan musibah. Semoga hal ini bisa memberikan kita manfaat bagi kita semuanya. Hal yang singkat. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Oh boleh. Bismillah. Ini yang kita tahu kan gambaran tentang kampus itu ada di Saudi. Iya. Kita belum pernah tahu tentang Yaman itu seperti apa. Apakah Darul Hadis itu juga nama kampus atau cuma nama suatu daerah, atau tadi yang saya cerita juga nggak ada bangunannya, nggak ada gedung. Nah itu kita belum tahu gambaran kayak dengan menuntut ilmu di Yaman. Iya. Kalau gedungnya ada, alhamdulillah. Gedungnya ada. Tapi jujur ya, teman-teman saya orang Yaman itu kitab tidak punya. Tapi ingat, dulu ustadz-ustadz kita itu satu level sama mereka orang Yaman. Pas katakan orang Yaman atau sama orang Saudi lah katakan. Ustadz-ustadz yang di Saudi satu level sama orang Saudi. Sejajar. Tapi pulang ke kampungnya ke Indonesia, moro teman-teman yang dulu sejajar sudah jadi syekh profesor. Derajatnya lebih tinggi, sedangkan di Indonesia ya sudah jadi ustadz saja kan. Apa yang membedakan? Teman-teman saya dulu di Yaman tidak punya kitab, tidak punya uang untuk beli kitab. Apa yang mereka beli? Buku tulis. Cuma nyatet doang, semuanya pakai hafalan. Teman-teman saya di Yaman tidak punya baju. Ada teman saya cuma punya baju 2, satu dipakai, satu dicuci. Gantian itu terus bajunya, satu dipakai, satu dicuci. Kalau barang yang mereka bawa sehari-hari itu cuma satu gini Pak, tidak nyampe satu meja ini. Satu tas kecil, tas buat deterjen itu tok barang mereka sehari-hari. Pulang kampung ya sudah cuma segitu. Ada nggak kampus di sana yang bisa dijadikan tempat belajar ya Pak ya di Yaman? Ada namanya Darul Hadits Fiyush. Lokasinya di daerah sekitar Aden. Nama daerahnya daerah Fiyush namanya. Tapi di situ panas luar biasa. Panas. Mandi bukan makin seger, makin keringetan. Tapi itu yang mencetak para dai, para ulama besar. Ini serius, saking hebatnya tempat-tempat di Yaman itu. Di sana dakwah tidak ada lewat radio, tidak ada lewat TV, ya. Tapi tersebar masjid-masjid diambil semua sama murid-muridnya Syekh. Itu di salah satunya misalnya ada namanya Darul Hadits Ma'bar. Setiap Jumat mengirim ratusan khotib dikirim dari situ gratis ke masjid-masjid. Jadi dakwahnya benar dari masjid ke masjid, direbut semua masjid-masjid itu kalau bisa. Makanya mereka mendominasi. Tapi uniknya pondoknya itu ya Allah sempit sekali Pak, kecil, tidak ada kasur. Tidur ya sudah di emperan di karpet masjid itu saja. Sehari-hari seperti itu. Dan itu yang mencetak mereka. Darul Hadits Fiyush, ya enggak tahu ya anak-anak enggak mungkin siap ya. Kalau udah biasa di pondok dicuciin laundry apa segala macam sudah sulit itu. Serius Pak, yang mencetak tokoh-tokoh nasional kita saja adalah tekanan dan penjajahan. Tapi ketika ini yang disebut oleh Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun memberikan siklus manusia yang jelas. Apa kata Ibnu Khaldun? Generasi yang susah, hidup di masa susah, akan mencetak kejayaan. Kejayaan akan mencetak generasi lemah. Generasi lemah akan mencetak kesulitan. Kesulitan akan mencetak generasi kuat. Generasi kuat akan mencetak kejayaan. Jadi ini muter Pak, gini. Itu kata Ibnu Khaldun, dan benar. Orang-orang yang susah, hidupnya susah, seperti Anda dulu mungkin, perjuangan saya dulu, bisnis ini. Alhamdulillah sekarang sukses. Sekarang anak-anak, mohon maaf ya, nggak ada tekanan. Anak-anak cuman hidup ya nyantai, modern lah istilahnya. Ini justru akan membuat mereka jadi generasi yang lemah. Ketika mereka hidup sendiri, tidak bisa kemudian. Akhirnya menimbulkan kesulitan. Nah, masa sulit menghadirkan orang-orang kuat, orang-orang kuat membuat masa mudah membuat orang-orang lemah. Orang-orang lemah membuat masa sulit balik lagi muter gitu. Darul Hadits Fiyush sekarang itu sudah ada kuliahnya resmi, namanya Syekh Abdullah Al-Mar'i. Cuman problemnya di Yaman itu masih masa perang, terbagi Yaman Utara, Yaman Selatan. Masa perang ya Pak ya. Jadi suatu saat meninggal mati syahid ya sudah, alhamdulillah. Tapi nggak ikut perang ya teman-teman ya. Jadi yang di Yaman yang belajar tuh nggak ikut perang. Tapi insya Allah aman, daerah Fiyush lebih aman dibanding daerah lain. Nah, di sana bisa dipilih, kalau memang mau berangkat sana, memang mau benar-benar menuntut ilmu, di Fiyush sudah ada kuliahnya dan ada yang bukan kuliah. Kalau tempat lain masih campur, jadi misal kuliah di kampus terus ikut mondok, bolak-balik. Itu saya dulu seperti itu, kalau ujian saya ke kampus, kalau saya sehari-hari belajar di pondok. Kalau di tempat lain, tadi saya bilang ada Ma'had Haram Makkah dan Ma'had Haram Madinah. Itu juga keluar biaya banyak, tapi insya Allah worth it ya Pak ya, di Makkah atau di Madinah. Sekarang juga mulai di Syam, karena sudah Suriah dibebaskan dari Syiah. Sekarang di Syam, Suriah sudah mulai buka kampus-kampus. Kami juga sarankan di sana sudah mulai muncul tempat-tempat. Kalau di Mesir saya kurang anjurkan. Mungkin kemarin Ustaz Ja'far sudah jelaskan lebih detail ya. Nah, kalau di Mesir karena masyayikh kita yang di sana dilarang untuk menyampaikan atau membuka halaqah. Masyayikh di sana dilarang. Kecuali beberapa masyayikh yang masih bisa. Tetapi kami anjurkan di wilayah-wilayah tadi yang kita sebut ya. Qatar sekarang sudah buka juga, kita anjurkan ya. Kalau di Uni Emirat pilih yang di daerah Syarqah. Syarjah itu kalau tulisan Indonesianya, Syarjah. Di sana lebih baik. Pokoknya aktif dan jangan menyerah. Saya bilang jangan menyerah. Saya punya teman-teman baru diterima di Madinah setelah percobaan yang ke-7. Berarti 7 tahun nyoba. Daftar lagi, ngeyel pokoknya, harus ngeyel Pak. Nyoba lagi. Jangan gak diterima sekali, sudahlah, enggak usah ikut lagi gitu. Itu seperti saya ya. Saya nyoba ke Madinah sekali tidak terima, sudahlah malas gitu. Jadi sekarang saya nyoba lagi. Gitu Pak ya, semoga jelas ya. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah sudah cukup. Sudah pada lapar semuanya? Oke. Kalau masih berkah di sana itu kan misalnya jarang ada pembagian hewan kurban ya? Biasanya dimakan keluarga. Itu di mana itu? Di Yaman ya. Di Yaman ya. Ya, di sana mungkin memang tidak ada panitia kurban seperti kita ya. Tapi mereka kagum dengan model panitia kurban kayak di Indonesia. Karena tersusun rapi, ya, terorganisir dengan sangat bagus. Jeleknya saya dulu di Yaman itu biasanya kepala, jeroan, kaki dibuang. Jadi kalau di Indonesia masih mending dimanfaatkan ya. Walaupun ada hal-hal yang menyelisihi, misalnya diambil tukang jagalnya ya. Tapi masih bisa dimanfaatkan. Di sana dibuang, dikubur. Yang saya saksikan sendiri. Jarang sekali mereka memanfaatkan jeroan, jarang. Mungkin ada beberapa. Kalau tata caranya memang biasanya mereka masih ngikuti cara zaman dulu ya, pasti nyembelih sendiri atau nyuruh orang lain. Tidak ada istilah panitia-panitia seperti itu. Model panitia masjid kayak gitu ya cuman ada di Indonesia. Makanya jenengan datang Masjid Nabawi, ada nggak panitia kurban Masjid Nabawi itu? Nggak ada. Masjidil Haram, panitia kurban Masjid Haram tidak ada. Ya cuma di Indonesia. Sebenarnya tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang penting akadnya diperhatikan. Jangan sampai mengambil dari apa yang seharusnya milik sahibul kurban. Caranya gimana? Diatur di formulir, tulis
Sahibul kurban mau mengambil semua, ada request atau tidak. Misalnya request, semuanya saya ambil. Boleh, seperti itu yang kami lakukan di Lumajang seperti itu. Boleh request ngambil semua, boleh bilang saya mau cuma ambil sepertiga, sisanya silakan dibagikan. Nah itu ditulis saat akad, ya, akad itu. Dan akadnya ditegaskan karena saya tahu harga yang dipajang itu harus ditulis di situ termasuk operasional. Karena biasanya di tukang jual pasti harganya di bawahnya lagi ya kan ya. Ditulis 2,5 juta, enggak, biasanya dijual 2 juta. Kadang beda-beda tergantung ukurannya. Nah, itu dihitung luar operasional, ditulis di akadnya. Gitu ya, Pak ya? Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Semoga yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat. Kita akhiri. Mungkin nanti ada yang mau tanya lagi, dipersilahkan secara pribadi mumpung masih di sini ya. Kita akhiri dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.